acara di Dinas Pariwisata ini dalam rangka Gesah Batik, yang mana Gesah Batik ini untuk mensinkronisasi atau membuat kesepakatan tentang batik Banyuwangi di segala aspek di SKPD maupun di swasta. Untuk manfaat ke depan Gesah Batik ini agar kiranya anak cucu kita, terutama generasi muda dan mahasiswa ini bisa mendapatkan suatu gambaran tentang motif dan batik, motif batik Banyuwangi. Dalam event tahunan ini harus terus meningkat. Kami sebagai panitia berharap dukungan penuh dari pihak pemerintah dan pihak-pihak terkait yang ada di Kabupaten Banyuwangi, terus memberikan motivasi terus agar supaya pembatik atau seni batik yang ada di Kabupaten Banyuwangi ini terus meningkat dan berinovasi. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kami sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya manakala ada kekurangan dan kekeliruan dalam segala hal. Undangan kami yaitu Asosiasi Sekat Siaga Belambangan dalam rangka Gesah Batik. Kami dari asosiasi ini perlu diketahui sudah ada 35 pembatik atau pengusaha batik yang bergabung di Banyuwangi ini. Terlepas dari itu, kami kepingin sekali menyatukan satu pemahaman masalah batik Banyuwangi ini. Karena apa? Seringkali kami didatangi mahasiswa dalam penelitian, sementara kami belum punya buku panduan yang begitu valid masalah batik Banyuwangi ini. Padahal yang kita kantongi motif-motif yang ada di Banyuwangi ini sangat banyak, kurang lebih ada 35 yang saya catat. Salah satu yang masih hidup di sini, pembatik tertua, memang sengaja kami undang Mbak Sum, dan satunya Mbah Hian yang ada di Rogo Jambi. Itu salah satunya dua orang ini masih pembatik sepuh yang ada di Banyuwangi ini. Untuk itu barangkali nanti bapak-bapak bisa memberi masukan kepada kami supaya bisa ada kesepakatan untuk batik Banyuwangi ini. Alangkah sangat bahagia kita di tengah-tengah kita ada pembatik yang senior, yang memang maestro, boleh katakan pembatik, karena beliau yang tertua yaitu Busuk. Tangan dulu Busuk. Beliau ini sama halnya dengan almarhum Pak kemarin ya, yang baru meninggal dunia, Pak Asna Singotumayan, ya kan. Beliau ini sangat kolot sekali, sampai sekarang pun masih membatik, ya, masih membatik dan mencintai batik Banyuwangi. Tidak pernah, mulai dia muda, beliaunya masih muda, sampai sekarang masih tetap dia membatik, yaitu Gajah Uling. Kelenti-kelenti ya kudu Gajah Uling gitu. Nah inilah yang harus kita pertahankan sebagai kearifan lokal kita sebagai generasi penerus, ya kan. Dengan getolnya Pak Hasnan Singotimayan sampai akhir hayatnya, ya, dia walaupun tidak bisa berdiri sambil duduk, asalkan dia masih bisa berbicara, dia masih berbicara tentang budaya. Demikian juga Busuk, selama tangannya masih bisa mencoretkan sebuah canting, dia akan membuat akan lukisan daripada daripada batik, ya kan. Batik yang dimaksudkan adalah batik Gajah Uling. Perkembangan batik Gajah Uling sampai sekarang sudah tadi disampaikan oleh Ketua Asosiasi Batik, sudah 30 motif, bahkan ada tambahan lagi 35 maksudnya 35 motif, bahkan akan mungkin berkembang lagi. Mari kita berdoa kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad sirri hayatil wujud fi'li wa niyati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tariyatil aghyar
Dari amillahi wa ibtalihi Allahumma sholli sholatan tunjina biha min jami'. Murid-murid kula sing belajar nang kula tapi lupa sedaya Kak kali kula. Boten napa-napa sampun Pak kangge amal donya akhirat nggih. Tekan jagat nggih, gajah uling sak maceme Pak kula saged. Paling tuwek niku balik nopo ya? Paling tuwek kan Banyuwangi ini kan. Banget anu nggih macem-macem niku sedaya. Gajah uling. Apa ini mulai pembatik. Bapak kula penjahit, Pak. Nggih. Sedaya mak-mak kula niku, mbah-mbah kula niku batik sedaya. Kula mulai SD kelas gangsal wis leren sekolah belajar batik ae ngoten Pak teng kula. Nggih kula nurut gak mriki niki. Mulai Zaman Jepang kula tak pun tiken leren sekolah. Mulai umur piro? Kelas 5 SR lah, Ngen sekolah kula niku Pak, niku sekolah Narsi Putri namine SD Sedaya Pak. Kepatian niku Marti Putri. Niki, Mbak. Pinten? Kula Pak, biyen niku trase sekolah niku tukang arek bendera. Bendera Jepang. Sakit ngomong Jepang ya? Nggih. Jepang Belanda kula ngertos kok. Contoh nih. Sekolah niku sian boten seragam, boten sepatuan, Pak. Kelambi sak enake mawon kula sekolah mon. Pun pas gangsal wis leren sekolah belajar batik karo mak kula. Kowe wis gedhe ngoten. Rapi nggih, Mbak. Nggih. Nggih kathah Pak, kula amal-amal ten derek-derek sing boten saged megawe kula ajari batik saged jaya. Tapi pun meninggal sedaya sampun Pak. Sehingga negari batik zaman ngene iki Mbak. Miras ya barang terregane pokoknya sae-sae. Tapi saat ini kan boten diketel Pak. Siang itu direndam kali lomo kacang. Mangkane awet. Sing sak niki boten nantun ditrut dikanthi dibatik ampun. Beres ya. Terus Jangan ya lumiya Soale nek awet mboten pajem malih. Nggih, monggo. Oke. Waktu batik singen sak koncoan pinten. kata sampun meninggal tonggon kula terus kaya batik. Pinten-pinten sak kampung. Nggih. Sak kampung batik sedaya. Tapi tiyang medunten sing boten purun. Oh, wong Madura mboten purun batik. Boten purun Sedaya batik. tiyang. Latihan sate mawon. Nek tiyang bangsa kula sedaya batik tapi sing tasik gesang niku kula piyambak. Temenggungan. Ya, temenggungan. Selain temenggungan jadi nggak kemasan ono mbak pengen. Nggih enten baja semah niki. Ah bener. Di Elo. Elo nggih. Niku kula sing batik Pak, guru Nggih. niki. Nggih. Nggih di Nggih. Itu sekitar tahun sekawan doso ya, 1940 zaman Jepang. Mboten ngertos tahu sih. Gaji baca ulang mulai tahun piro? Gajah Uling wis sadurunge Waktu batik niku pun biasa uling dah. bicara tahun jangan dulu, kita ngotak-ngotik saja karena tidak ingat. Ingat. Mbah niki wau enten rencang nggih. Kadung enten putu-putune kathah kanglen pun ngurus kula nggih. Oleh niki butuh sedaya butuh menapa informasi nggih. Senggen niku nalikane di pembatik nggih. Niku kasengidanan keweden napa tenang-tenang mawon batik niku. Nggih tenang-tenang mawon. Oh, tenang-tenang mawon. Padahal zaman semonten tadi musim londo kali Jepang. Londo kere terus Jepang. Bapak kula niku njaluk pelindungan ten dalem griya, Pak. Oh, jadi untuk menyelamatkan diri di dalam rumah itu ada perlindungan. Ada perlindungan, termasuk juga menyelamatkan batik-batik ya.
Pokoknya yang bisa untuk bekerja, membatik, bisa untuk menyelamatkan diri di dalam perlindungan. Mbak, bocahnya pinter nih kok. Tunggal Pak. Setunggal nikahi. Boten. Niku sakniki napa nerusaken batik? Niki Pak. Oh, cucunya yang meneruskan. Oh. Bocahnya? Enggak. Mungkin nurun anu nih, wujudnya. Pak, nomor 11. Yang masih hidup nggih. Sampun nenten malih, sampun. Monggo. Pak. Mbak tentang tadi katanya itu supaya awet direndam dengan Nggih minyak kacang Pak. minyak kacang. Yang dimaksud di sini minyak kacang itu apa? Dari kacang tanah, kemudian proses merendamnya. Enggak, dulu ada Pak orang jualan minyak kacang itu orang Madura. Oh, gitu. Intinya minyak kacang. Kemudian direndam itu ya dibasahi aja atau butuhkan berapa atau direndam sekian jam pripun? Enggak Pak, kalau berapa lama atau semingguan lalu habis rendemannya itu habis minyaknya itu pakai rendeman abu Pak. Oh, nggih. Setelah direndam minyak kacang kemudian pakai direndam abu. Oh, nggih. Paling tidak apa yang disampaikan Mbak Sum sudah mulai membuka memori kita. Mungkin pernah dapat cerita dari tokoh-tokoh yang lain. Ngoten nggih? Nah, sampun Mbak Sum, matur nuwun. Matur nuwun nggih. Saya seorang guru Mbak Sum, apapun yang kita berikan sudah kita ikhlaskan. Mau diingat atau tidak itu amalan kita kepada orang lain. Jadi prinsipnya seperti itu. Tapi ini tadi mengeluhnya karena seperti itu. Bahkan Mbak Sum ini sering saya datangi, mohon maaf, bukan apa-apa saya, tapi saya ingin menghormati sebagai seorang pengrajin yang kukuh. Kadang-kadang saya melihat Mbak Sum itu ketika dia membatik, justru yang saya perhatikan tangan keriputnya dengan mata yang masih tajam ketika memegang cantik kemudian di atas kain putih. Ini kontemplatif, ini fokus, ini meditatif, ini penuh dengan doa menurut saya. Ini Mbah Sum, jujur bukan apa-apa saya. Saya dekat dengan Mbah Sum, bahkan beberapa batik saya pesan khusus. Batik yang saya pakai ini saya pesan supaya di belakang ada apa itu namanya dumpal, kemudian di depan juga ada karena tidak saya jahit dan saya mudah untuk memakainya. Mau saya pakai kemulan atau mau pakai sarung itu tidak masalah. Yang menarik perhatian, kenapa Mbah Sum masih memikirkan orang lain yang saya bukan apa-apa? Maaf, kain ini kain potongan yang ukurannya tidak jelas. Diberikan dengan ikhlas oleh Mbah Sum kepada saya. Saya berpikir untuk apa ini ya? Saya pakai untuk udang juga nggak cukup. Saya pakai shell nampaknya akan bagus. Ternyata saya sambung dengan sarung yang lain dan ini menjadi kebanggaan. Dan hari ini saya minta maaf Mas atas yang coklat saya ini. Saya ingin tunjukkan kejujuran dan keikhlasan Mbah Sum yang diambil dari salah satu isen batik. Ini saya ambil karena memang sengaja hari ini akan saya datang ke penjahit untuk disambung. Coba bayangkan Mbah Sum memberi saya 2 hari yang lalu. Begitu saya datang, Mbah Sum masuk ke rumahnya dan kemudian mengeluarkan kain ini. Apa jawaban Mbah Sum ketika saya tanya berapa harganya? Pak, niki kagem panjenengan. Ada yang robek di sini ditunjukkan kepada saya kejujurannya. Apa yang harus saya balas untuk masuk? Kalau saya tidak mengajak teman-teman untuk menghormati dan menghargai karya Mbah Sum, hanya itu saja. Hari ini saya bawa dan saya ingin nyambung ini supaya seperti syal yang bisa saya kenakan. Ini tanggung. Ini manuk caruk. Ini sudah saya posting di Facebook saya. Sayangnya Mas Momo ini saya beri separuh dari udang buatan Mbah Sum
Tetapi karena Mas Momo ini juga orang yang dermawan, saya nggak tahu mungkin diberikan orang lain. Tapi tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tapi yang penting ini buatan dari guyon Mas Momo, paling masih disimpan karena kolektor. Itu kolektor. Basum, saya mempunyai batik yang lain. Ketika saya pesan udeng dengan batik yang konon saya percaya itu mempunyai makna karena ditulis oleh seorang dokter sampai disertasinya hari ini tentang batik Gajah Uling. Yang saya lihat Basum itu membatiknya sudah seperti ngawang. Ini yang menarik. Basum kalau ditanya mengapa begini, ya saya melakukan dengan pewarisan secara alami bahwa membatik itu bisa membuat saya hidup karena saya bisa mendapatkan uang dan sampai sekarang Basum masih melakukan itu. Tidak ada yang lalu. Di CNN mungkin hari ini akan tayang. Saya memandu dan saya biarkan aja secara alami dia mengambil gambarnya Basum. Karena Basum di hatinya seperti itu. Batik itu bisa hidup. Pernah dihina orang, ngapain batik? Kamu nggak akan bisa apa-apa. Tidak, kata Basum. Ini kalau saya dramatis ya. Kamu akan bisa menjadi orang kaya karena membatik. Katanya. Ini kalau Basum kan halus, kalau saya karena melihat merah-merah ini tadi. Jadi bagus. Mudah-mudahan apa yang dikatakan Basum adalah doa yang lain. Membatik bukan hanya sekedar pekerjaan ecek-ecek, tapi itu pekerjaan mulia. Betapa berapa karya dari bapak-bapak ini semuanya yang dipakai oleh orang. Maaf ya, saya tahun 2001 itu sudah melakukan kegiatan mempromosikan batik sampai ke seluruh dunia dengan cara lomba surfing dunia yang dibuat oleh Pak Samsul. Itu pesurfing, kemudian media dunia kita ajak untuk ke rumahnya Pak Yati, karena waktu itu pembatik belum banyak. Dan mudah-mudahan Pak Yati sekarang sembuh ya karena sakit. Sebelum itu ketika saya masih di SD Kepatihan 1, itu ada namanya Bu Neli, batik Sri Tanjung. Tamu-tamu saya dari asing itu sudah saya ajak ke sana. Caranya adalah bagaimana dengan canting kemudian ditorehkan di kain putih, tinggalkan, besok sudah kami celup, dari canting tadi akan muncul warna putih, yang lain warna yang lain. Itu artinya apa? Kita sudah mencoba untuk itu. Kemudian ketika saya ke Jepang tahun 2006, yang saya pakai adalah batik Gajah Uling di udeng saya. Dan alhamdulillah 2018 kemarin saya diundang Pak Presiden, itu saya pakai lagi untuk menghadap Presiden. Karena apa? Karena kepercayaan orang dulu tentang batik Gajah Uling yang punya motif-motif tertentu itu adalah dianggap sakral, dan saya mempercayainya karena saya itu menghormati kepercayaan orang tentang mitos atau mitologi itu. Nggak bisa dipaksakan. Kemarin malam saya mohon maaf, yang terakhir ketika saya diundang oleh pemilik kapal pinisi Arka Kinari itu satu hari sebelumnya ada awak kapal dari Inggris yang tertarik dengan cerita saya tentang mitologi, tentang barong, tentang gandrung, tentang yang lain. Kalau bicara mitologi agak sedikit susah karena ada di sana yang menulis orang profesor. Mitos itu nggak bisa artinya dipaksakan orang untuk percaya. Tapi bagi orang yang percaya dan mempercayainya, mitos adalah betul adanya. Itu mengapa Yunani menjadi luar biasa, karena mitos yang paling kuat. Nah, saya beri batik Gajah Uling latar putih. Itu masih ada tulisan email saya, aikanohari@gmail.com. Begitu bangganya dia karena menerima batik dari sini, dan saya ceritakan mengapa ini melingkarnya begini. Saya mau dipercaya atau tidak, nggak peduli.
Tetapi ketika saya kemana-mana dan memberi hadiah orang, batik gajah uling dengan ornamen stiler belalai gajah dan uling itu, kemudian stiler daripada mangga, stiler daripada melati, kemudian stiler daripada apa itu namanya kembang bilen, kita ceritakan, maka mereka seperti sesuatu yang sangat luar biasa. Murah memang. Nama saya, email saya berikan di sana supaya kita saling kontak. Dan saya sampaikan kepada Bupati. Bupati Samsul sejak awal sudah sangat dekat dengan saya. Bupati Ratna mengajak saya ke Jepang. Bupati Anas mengirimkan saya ke beberapa negara, dan Bupati Epok sampai sekarang masih menghargai orang-orang yang memakai sarung. Epok ini kita ajari untuk menghormati itu. Karena ketika saya bersamaan ke Jakarta, maaf Bu, saya pakai sarung. Wah, bagus Pak Iwan. 94 dikurangi 12 ada 82. 2022 dikurangi 82 tahun 1940. 1940 sudah mulai membatik, berarti itu umur 12 tahun. Kapan lahirnya? Waktu 1940 dikurangi 12 ada 1928. Insya Allah kelahirannya 1928. Jadi ramal ya. Sumpah Pemuda. Nah, Sumpah Pemudanya ini kemudian melahirkan pembatik, maka pemuda-pemuda ini harus bersumpah, kan begitu. Ini batik tinggalan nenek moyang kita. Sebelum kami lempar, kami menyampaikan mau menukik sebentar ke masalah sejarah batik. Ketika awal 90 saya aktif di penyiar di radio. Saya selalu hampir pokoknya satu minggu paling tidak 2-3 hari itu saya selalu dihubungi Mbah Oyo. Mbah Oyo aslinya siapa? Mbah Oyo. Hah? Temenggungan? Hah? Sanjoyo. Pak Sunjoyo. Kalau Sunjoyo Ali Broto kan bintang film kita. Itu Pak Sundoyo. Hari ini Sundoyo, dan dia punya keluarga di Kemasan kan gitu. Haji Aka Armaya itu masih keluarganya, termasuk pembatik-pembatiknya di Kemasan, Dailuk dan lain sebagainya. Ternyata masih ada saluran. Itu seminggu minimal 2 kali saya dipanggil ke tempat pembuatan batik ini Sayu Wiwit. Ya, timurnya Pendopo ada lowongan ke timur, itu ada tempat kegiatan. Dan di situ saya menggali, kenapa kok saya yang sampean panggil? Dekoro bisa siaran, bisa disiarakan izin. Nomor loro, Deko bisa tulis. Waktu itu sih cuma Blambangan. Saya tulis di majalah, ya kemudian majalah berubah menjadi tabloid menjadi koran Banyuwangi. Terus kami tulis dan kami menggali di situ. Riko bisa memproduk batik kecil-kecil. Model-model iki teko endi? Isun diceritani. Nah, ngomongnya ketika ini kan berarti sejarah. Ya, mudah-mudahan ini nanti bisa membuka memori Bapak Ibu, sama atau tidak. Mungkin itu dari sisi Pak Sundoyo, mungkin sisi yang lain tidak. Jari mbah bengen iki tahu weruh. Tapi iki wis turun temurun. Ikau, parane kau. Candi nang Macan Putih. Kon ngerti candi nang Macan Putih tahun 90. Tahun 90-an. Candi Macan Putih itu ya tahun 1655. Sak terus sih, nggih. Ngadege Macan Putih kan 1665. Berarti setelah itu mungkin sekian tahun kemudian baru muncul panggonane Semedi itu apa nih? Ya terus pura taran itu. Saya belum ngerti. Itu saya tulis, cuman tulisan saya sudah tidak jelas kemana. Dulu tak clipping, no hang nyilih on enget, tapi hang nyilih iki hing enget, jangan repot. Isu enget kok itu hang nyilih clipping dengan rong buku sak kandele sak mene. Nah nanti saya itu mahali ya. Ya itu repot. Mungkin mau nubruber. Tapi yang jelas podo-podo kanca wartawan kalau semono ya. Di ceritane Jawa teko
Dia arane Paran iku mako pura tak paran iku arane. Persemadian pura Macan Putih. Saya tidak tahu gambarnya, saya tidak. Bos pokoknya tulis bae wong barang pun takon. Kira. Lah guru tahun-tahun niki, tahun-tahun 2020-an niki baru gambare iku nang BTD. Oh ya bener gambare iku melingkung ketigi kaya telali gajah terus ana serongot-serongote godhong niki. Oh, jare Kang Oyok pengen almarhum bener iki. Lah, apa iki keneng dinggo acuan sejarah muncule batik? Kan gitu acuan. Lah serta ndeleng nang terakota kang ditemokaken nang Macan Putih. Terakota iku parane kaya lare-lare sekolah diweni tugas kerajinan tangan teko Lemah Lempung. Gawe gas-gasan ana kuluke. Lah ana kuluke kok ana gambare ya ana kaya gede gajah uling iku mau, ya gajah uling iku kapan muncul wallahu alam. Kita cari kan gitu. Saat ini kita bicarakan Macan Putih dari motif-motif yang ada di Kerajaan Macan Putih yang berdiri sejak tahun 1665. Nah, apakah itu bisa kita jadikan acuan? Tergantung dari teman-teman. Apakah sebelum Macan Putih ini sudah ada motif batik semacam itu, motif-motif yang di keraton, mungkin Majapahit atau Singosari atau mana? Sementara ini yang saya ketahui itu yang kami gali dari pengusaha batik Sayu Wiwit Kang Oyok. Ya. Yang kedua, sopo hangawiti dengan batik, kan gitu. Sopo hangawiti batik iki nono hang weruh. Kasi tahun 1928 iku buru lahir kan wis ono. Mbiyae wis biasa kira-kira mbiyae tahun 1915, 1915 mbiyae. Utawa tahun 1910. Mbah Sutani. Oh, yang ngajari Mbah Sutani. Ya, ini ada yang nyatet ini. Yang ngajari Mbah Sum ini Mbah Sutani. Berarti kira-kira umurnya Mbah Sutani ya. Mbah berarti harus tuwek. Nah, umur iki umur 12, kira-kira bapaknya umur 22 Lah, gawe. Ya kurang lebih kira-kira umur petang 50-an gitu. Ya kira-kira umur 50 itu gawe. Tahun petang 10 itu umur 50. Diperkirakan. Ya. Nah, apakah teman-teman ini memiliki landasan sejarah mungkin berbeda dengan apa yang kami sampaikan dari almarhum Mbah Oyok? Monggo, ini dulu munculnya dan landasannya dulu sebelum siapa yang kemudian menggunakan membatik yang pertama kali. Monggo, barangkali ada teman yang awal batik keraton itu kan abad ke-17, sekitar abad ke-17. Nanti mungkin ini saya belajar dari beberapa referensi juga, buku termasuk berusaha menggadukkan dengan kemunculan batik yang ada di Banyuwangi. Menggaduk cocokkan. Jadi kalau dari referensi yang saya dapat waktu di Solo, di Jogja, bahwa batik keraton itu muncul pada abad ke-17, di mana diawali dengan Kasunanan Surakarta. Nah, di Kasunanan Surakarta ini banyak muncul batik 3 warna sogan yang dominan putih, hitam dan coklat kayak gitu. Yang kalau di simbolnya di Hindu, di situ ada Dewa Wisnu, Dewa Siwa, Dewa Brahma kayak gitu. Nah, dari kemunculan ini sampai pada zaman Belanda, berarti kalau saya rangkum tadi malam belajar tempatnya Pak. Jadi ada di 1755 itu ada perjanjian Giyanti kan. Nah, dari perjanjian Giyanti inilah muncul dua versi, ada 1755. Nggih. 1755 berarti kalau ditarik itu kan ada Solo sama Jogja itu
ada beberapa perbedaan yang mendasar. Mungkin yang paling mencolok contoh yang di batik Solo itu parangnya. Semakin besar parangnya, semakin tinggi kastanya. Kalau dari Solo, batik Solo itu sendiri yang awal susunannya itu dari kiri ke bawah. Kalau Jogja kebalikannya, kanan ke bawah. Nah, terus pada 1757 itu ada perjanjian Salatiga. Di situ ada habis Salatiga terus ada politik pecah belah kan 1813 di mana itu ada Mangkunegaran sama Paku Alam. Nah, kalau ditarik di Banyuwangi, apa kaitannya di sini? Bahwa munculnya batik, kalau disimpulkan, kalau kita nanti sepakat atau enggak, kalau ditarik dulu Temenggungan terkenal menjadi kampung batik, Pak. Berarti kan pusat keraton kerajaan juga. Kalau bisa digadukkan ya kemungkinan dari situ kayak gitu. Kemunculan batik itu ya dari pusat sekitaran keraton. Berarti Temenggungan itu dulu awalnya, tapi ya sebelumnya Mbak Sutani tadi itu tahun berapa ya, mungkin itu. Nah, terus menyambung juga dari Pak Haji Pauji juga dari kalau tadi dari arsitekturnya di Kerajaan Macan Putih itu, kalau kemarin katanya Mas Baryu namanya Sulur Gelung. Nah, terus dari versi geopaknya sendiri ada beberapa versi geopak bahwa motif gajah oleng itu tertua mengangkat sebuah tanaman namanya pakis purba yang banyak tersebar di daerah-daerah lereng Ijen. Nah, mungkin dari gambaran itu nanti kita sepakat, kita tarik mundur apakah munculnya batik gajah oleng khususnya di Banyuwangi itu kalau menurut dari analisis sementara, kalau misalnya digadukan dengan arsitektur Macan Putih 1665 tadi, berarti secara umum, secara pentatatan bahwa batik gajah oleng ini tertua bahkan dari sebelumnya Solo kayak gitu. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Kang Dadi. Nanti ini sudah mulai mendekat ya. Kalau batik keratonan itu 1755, ya, sementara di Blambangan ini masih dalam kekuasaan Danuningrat, ya. Danuningrat. Nah, kaitannya dengan VOC masuk di Jawa Tengah dan lain sebagainya, masuk ke Blambangan tahun 1768. Nah, ini hampir ketemu dah ya, hampir ketemu. Kemudian kalau Temenggungan itu sebagai sentra batik, perpindahan pusat pemerintahan dari Kudalateng melalui Lopangpang itu 24 Oktober 1774. Itu keluarga Tumenggung semuanya ada di sebelahnya Pendopo dari Kudalateng. Maka masyarakat biasa di utaranya lagi namanya juga Desa Lateng, sama dengan di Kudalateng Rogo Jambi. Ini kami temukan catatan-catatan. Hanya saja kayaknya VOC itu menyembunyikan Kudalateng. Hanya disumbulkan itu ada pusat pemerintahan di Benculuk. Karena Benculuk itu tangsinya Londo. Menyembunyikan sejarah Blambangannya gitu. Ini kita bolehlah menggunakan dasar catatan-catatan dari Belanda, tapi juga harus waspada gitu loh. Karena ada satu peristiwa ada dua tanggal yang berbeda. Kalau dari bukunya Pak Sri Margana, perpindahan pusat pemerintahan dengan Imade Sujana itu beda. Padahal peristiwa podo, opo berangsur-angsur iku tanggale yang beda. Nah, ini sudah mulai mendekati. Kalau misalkan itu Temenggungan yang dijadikan sentra industri awal tentang batik, ya berarti kan memulainya ada kehidupan di situ. Ya. Tahun 1774 itu awal 1774 kan Mas Ali dilantik. Kemudian karena melihat istana Kudalateng itu tempat dia lahir, kemudian dia besar, sering menemui trik-trik politik, saling fitnah, kemudian ada pertumpahan darah. Maka ketika Mas Alit itu dilantik menjadi Adipati Blambangan, yang kemudian menjadi Bupati Banyuwangi pertama, merasakan di situ auranya untuk pusat pemerintahan sudah tidak lagi cocok. Dia mengusulkan bersama juru kuncinya
si Carang Andul dan Bowo Laksono untuk pindah. Nah, dicarilah tempat di hutan Kertogondo ini. Jadilah kemudian dibuka menjadi hutan, menjadi pemukiman baru. Yang pertama kali dibangun adalah Istana Banyuwangi atau Istana Baru ya, yang kemudian menjadi pendopo Kabupaten Banyuwangi. Nah, baru tanggal itu menurut sejarah yang kami bacakan, perpindahannya menurut Imade Sujana, ya, itu dia dapatkan arsipnya dari Leiden Belanda, catatan-catatan sejarah yang dia dapat untuk landasan itu 24 Oktober 1774. Apakah itu bersamaan serta-merta kemudian orang membatik? Wallahu a'lam. Tahun 2018 kami diundang di Jogja dalam Kisah Batik juga, dan Gunung Paparan, di situ ada Ratu Kanjeng di situ. Masalah batik Banyuwangi ini, sebenarnya batik Banyuwangi ini batik keraton, batik dalam. Dulu sebelum era sekarang ini, dulu batik Banyuwangi itu warnanya coklat cemeng, latar putih semua, tidak ada yang jering-jering. Karena apa? Menurut Gusti Kanjeng Ratu dari Yogyakarta itu, Banyuwangi ini merupakan daerah di bawah lereng gunung. Karena membedakan batik pesisiran sama batik dalam itu ada dua. Kalau di daerah pesisiran itu dekat pantai yang dikuasai VOC, sedangkan batik dalam itu kalangan kerajaan di bawah lereng gunung. Banyuwangi itu masuk di bawah lereng gunung Raung dan Ijen. Nah, kalau menyambung masalah itu ada kaitannya. Tapi saat ini Banyuwangi terkenal seperti batik pesisiran karena sudah mengikuti perkembangan zaman, perkembangan fashion modern. Nah, saya kembali lagi mengingat-ingat waktu masa kecil dulu. Saya itu pernah sekolah di SD dasar, dan mbak saya dulu, benar kata mbak, di kemasan itu ada Mbak Ilu namanya, itu salah satu buyut kaki saya di sana, Mbak Ilu. Di kemasan juga membatik waktu itu. Nah, punya anak Basung, jadi bulurah tukang kayu, Pak Wiroi, bahasa itu tukang kayu. Nah, ini dulu belum batik di PU Mbak Ilu dari Mbak Basung. Nah, saya katakan dari situ ada terputus generasi membatik, tapi muncul terus kali. Nah, saya optimis sekali bahwa Gajah Uling ini batik tertua di Banyuwangi. Dan itu pun tolong nanti siapa yang di sini paham dengan bahasa Banyuwangi. Karena apa? Gajah Uling ada lagunya, Pak. Terus terang ada lagunya. Saya kepingin memflorkan lagu yang masih saya ingat waktu saya masih kecil, masih SD kelas 3, sekitar tahun 70-an. Saya masih ingat sampai sekarang. Itu ada lagu Gajah Uling. Waktu itu lomba menyanyikan lagu wajibnya itu lagu Gending Sriwijaya sama lagu daerah Gajah Uling, batik Gajah Uling. Oke, di sini mungkin Kangpur yang ahli budaya Osing mungkin ini. Karena kemarin saya mencatat itu kok muring-muring di langgar, di stop sama teman. Pak, mosok muring-muring Pak. Artinya muring-muring kan pertentangan kan, menurut isun. Jadi lagunya gini. Tangan-tangan terampil lanang wadon muring-muring podo ngelakoni biatik asli Banyuwangi, corak lan maceme coklat cemeng latar putih di sawang-sawang koyo kembang ditelaling, kembang-kembang bangsa kembang ati di piara dudu mergo bondo dudu rupa dudu nyawa bangun negarane Tari using bangun bangsa tinggalan kuno Gajah Uling uripono. Mungkin Mbah masuk Basung, mungkin L ya. Itu lagu waktu saya masih SD. Saya sekolah masih waktu itu kelas 3 SD. Saya lahir tahun 70. Oke. Saya sekolah di SD Rogo Jambi 2 dulu. Sekitar tahun 80-an. Iya. 980. Iya.
Dan itu pun sampai saat ini saya tuh masih tanya-tanya sopo hangaran lagu itu sih. Sopo hangaran lagu itu sih. Itu lagu Gajah Uling. Nah, saya ketemu sama Pak Slamet. Pak Slamet ingat, iya le iki pengen lagu iki pernah dilakukan gandrung-gandrungan. Tapi hopang ngarang sing paham. Tapi itu memang sudah bahwa Gajah Oleng itu memang motif Banyuwangi dan latar putih. Makanya kemarin itu saya sangat menguruskan dada sekali, kata ada mahasiswa yang penelitian tentang batik Banyuwangi. Dia bertanya, Pak Gajah Uling kok beda-beda, sing kono ngene, sing kono ngene, sing kono ngene, sing kono ngene. Yang benar yang mana? Pertanyaannya itu. Makanya ini untuk kesepakatan. Yang benar yang mana? Tapi sesuai dengan lagu tadi, ya kan? Coklat cemeng latar putih di sawang-sawang koyo kembyang di telaling. Jenengan bisa melihat motif Gajah Uling itu bukan sekedar yang culut-culut gitu aja, okay? Bukan seperti tanda tanya atau ada bunga-bunganya seperti yang jabarkan Pak Ikanu tadi itu ada dilemnya, ada manggarnya, itu salah satu konsekuensi yang ada di situ. Memang itu penuh filosofi, tapi yang penuh, yang utuh itu motifnya ada daun-daunnya, ada sulur-sulurnya, ada kukunya, kan gitu. Dan itu pun latar putih. Dan pernah seorang siswa ikut lomba motif batik khas daerah masing-masing di Surabaya, kalah Banyuwangi. Karena apa? Gawe Gajah Uling latarnya kuning. Sedangkan di sana sudah menyimpan kan, kalau Gajah Uling yang latar putih, warna coklat, kan gitu. Jadi, kemarin ngapain dari Mike Kanu tadi, ya. Jadi harus ada kesepakatan biar tidak apa? Biar tidak generasi muda terutama mahasiswa itu penelitian tidak, artinya menemui jawaban yang tidak pasti gitu loh. Gitu. Dari situ Pak monggo. Ya. Dari seluruh para pelaku batik untuk Mbah Sum nantinya juga